Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Tusiba, NIM 2410304145 dari Prodi Teknik Informatika A1 2024. Di video ini saya ingin menjelaskan tutorial membuat linked list sederhana. Di sini saya menggunakan aplikasi Wordland C++. Nah, di sini saya sudah membuat script codingannya ya teman-teman. Jadi langsung saja saya jelaskan. Dari pertama, ini include IOStream. Ini tuh untuk input atau output seperti cin dan cout gitu. Terus include standard library.h. Ini digunakan untuk fungsi-fungsi sistem seperti melloc atau alokasi memori dinamis. Nah, selanjutnya ini define null, define info, define next. Ini tuh adalah makro atau alias semacam shortcut gitu biar kita ngetik kodenya lebih pendek. Seperti ini null atau nil. Ini nil adalah alias dari nol, penanda akhir linked list. Terus info p ini mengambil nilai data dari node p. Terus next p akses node selanjutnya dari p. Lalu first l ini mengakses pointer pertama dari list l, ya. Nah, selanjutnya type def in info type. Ini tuh artinya tipe data yang disimpan dalam list, adalah in atau bilangan bulat ya. Tapi ini tuh fleksibel ya teman-teman. Nanti bisa kita ganti float, string dan lain-lain. Nah, selanjutnya type def struct term list. Ini info type info. Kita itu pertama buat struct itu bernama ini term list atau element list. Nah, setiap elemen itu punya dua, ada ini info itu nilai datanya, terus next itu pointer ke elemen berikutnya. Nah, lalu kita buat list sebagai alias dari element list. Itu artinya list itu sebenarnya pointer ke node. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya void cipta senarai list L. Ini fungsinya itu menginisialisasi linked list, alias seperti kita itu membuat list kosong dulu. Nah, karena list L adalah pointer, maka kita pakai dereference L gitu. Nah, lalu kita atur pointer pertama first L ini ke nil atau null gitu. Nah, selanjutnya ini kita list node baru in m list n. Ini fungsi ini bikin node baru dan isi data atau info dengan nilai m. Lalu nextnya diarahkan ke nol karena belum terhubung ke node lain gitu. Terus return n. Selanjutnya void sisip senarai list L, list T, list P ini. Nah, ini tuh fungsi sisip senarai ini untuk menyisipkan node T ke dalam list ya. Jadi kalau P itu 0, berarti kita sisipkan di awal
kayak jadi kepala listnya gitu. Nah, kalau P bukan 0, kita sisipkan setelah node P gitu. Selanjutnya void cetak senarai list L, list PS. Ini buat nampilin isi linked listnya ya. Kayak dia akan looping dari node pertama sampai 0 sambil cetak datanya gitu. Lanjut, integer main, fungsi main ini di sini itu kita bikin list kosong dulu pakai cipta senarai ini. Nah, lalu minta user input jumlah data ataukah ini jumlah data kah, dan loop sebanyak berapa kali gitu, terserah. Nah, terus setiap nilai yang diinput itu dibuat jadi node baru dan disisipkan di awal list atau sisip senarai dengan P sama dengan 0 itu. Nah, terakhir kita cek deh hasil listnya, cek hasil list, cek. Nah, terus terakhir ini kita tambahkan sistem pause. Sistem pause ini gunanya untuk ketika kita output, kita debug terus run, nah kan outputnya keluar kan. Nah, terus agar ini sistem outputnya itu tidak langsung keluar gitu, pas udah kelihatan keluar gitu, pas kita ketik kayak kita mau masukkan data senarai ke berapa gitu. Nah, biasanya kalau pas kita enter, kita mau lihat hasilnya itu biasanya langsung keluar gitu, kayak terlihat sebentar terus kayak langsung keluar. Nah, ini fungsinya untuk kayak ngejeda gitu biar nggak langsung keluar gitu. Nah, ini coba kita debug ya teman-teman. Kita simpan dulu, save, kita save ini linked list sederhana. Sudah, terus kita debug, run, tunggu. Nah, ini kan, nah di sini kita masukkan banyak data. Kita masukkan berapa ya? 4 ya, umpamanya 4. Enter, masukkan data senarai ke 1. Ini kita masukkan coba 30, terus 20, 10 sama 50. Nah, ini langsung terlihat ini 50 ini tuh kayak dari bawah ke atas gitu, 0. Dah selesai. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah-salah kata, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.